Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal-muasal kota Singapura. Dahulu, ada seorang raja bernama Sang Nila Utama. Dia seorang pemburu yang hebat. Suatu hari, dia mendengar kabar tentang seekor rusa. Rusa itu sangat sulit diburu. Rusa itu ada di hutan di Pulau Tanjung Bentam. Raja pun memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut. Dia ingin menangkap rusa itu. Sesampainya di pulau, raja dan rombongannya langsung berburu. Setelah hampir seharian berburu, mereka belum berhasil menangkap sang rusa. Raja pun sangat kecewa. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba seekor rusa jantan melompat di depan raja. Raja langsung mengeluarkan pedangnya dan mengejar rusa. Sayangnya, rusa itu berhasil lolos dan lari ke atas bukit. Raja dan rombongannya mengejar rusa itu sampai ke atas bukit. Setelah sampai di sana, ternyata rusa itu sudah tidak ada. Tidak jauh dari raja berdiri, ada sebuah batu besar. Raja pun naik dan berdiri di atasnya. Dari atas batu, raja melihat sebuah pulau di kejauhan. Pulau itu dikelilingi pantai berpasir putih. Pulau apakah itu? Tanya raja pada pengawalnya. Itu Pulau Tumasik, tuanku, jawab pengawal. Ayo kita pergi ke sana, kata raja. Rombongan raja pun pergi ke pulau itu. Sesampainya di Pulau Tumasik, raja disambut oleh seekor hewan yang mengagumkan. Hewan itu seperti kucing besar. Lehernya berbulu lebat. Dia terlihat gagah dan mengaum sangat keras. Hewan apakah itu? Tanya raja. Itu singa, tuanku. Biasanya mereka ada di Afrika. Entah kenapa mereka bisa ada di sini, jawab pengawal raja. Pulau ini sangat cantik. Kita akan membuat kota dan tinggal di pulau ini. Mulai sekarang, kota ini kuberi nama Kota Singa atau Singapura, kata raja. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak yang senang belajar hal-hal baru, agar pengetahuan kamu semakin bertambah. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah burung gelatik. Pagi hari, seekor burung gelatik jantan bangun dari tidurnya yang cukup nyenyak. Meskipun ia tak tidur di sebuah sarang yang dibuat dari rumputan. Kini musim panas sudah hampir tiba. Dan saat itulah waktu yang paling berharga untuk seekor burung gelatik muda, di mana dia akan mencari pasangan. Burung gelatik jantan ini pergi ke sana kemari mencari rumputan untuk menjadi sarang. Burung gelatik ini mencari jenis rumput kering yang paling lembut. Namun karena cita-citanya untuk mendapatkan pasangan, sang burung gelatik ini pun mencari rumputan meskipun dia harus terbang cukup jauh dari tempat dia bersarang. Setiap hari, burung gelatik pergi ke sebuah lembah yang cukup jauh untuk mendapatkan rumput terbaik. Kala itu, ketika dia terbang menyusuri sungai,
tiba-tiba seekor burung elang dari atas langit menukik dengan tajam. Dan dengan cepat ia menangkap sang burung gelatik ini. Namun sang burung sangat sigap. Akhirnya dia menghindar dengan sempurna. Sang burung gelatik hanya mampu membawa sedikit rerumputan dari sana. Dan meskipun berbahaya, dia tetap melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya. Hari selanjutnya, setelah dirinya hampir saja menjadi mangsa seekor elang, kini ketika dia bertengger di atas dahan untuk sedikit beristirahat, seekor ular berpura-pura menjadi daun. Sang gelatik tak tahu ada ancaman. Menjadi sebuah keuntungan seekor ular pohon untuk berbaur dengan tempat sekitarnya. Namun karena sang burung tahu dengan bahaya setiap saat mengancam, ia pun tersadar dan memperhatikan sekeliling. Dan ia melihat seekor ular. Untungnya, sang burung langsung berpindah ke tempat dahan yang lain. Kini dia lolos lagi dari bahaya. Setiap hari, dia pergi ke lembah dan pulang membawa rumput terbaik untuk dijadikan sarang. Sarangnya itu terlihat sangat indah. Sarang itu dibuat sebaik mungkin dengan bahan terbaik. Sehingga ketika para burung gelatik betina datang, sang gelatik jantan bernyanyi dengan merdu agar betina tertarik. Hingga akhirnya seekor gelatik betina menghampirinya. Betina itu adalah betina terbaik dari betina lainnya. Lalu sang betina memutuskan untuk tinggal dan bertelur di sarang itu. Dan sang jantan kini berhasil menggapai cita-citanya. Meskipun dia harus bekerja keras dalam mendapatkannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, untuk mencapai cita-cita dan keinginan, kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin dan mengerahkan segenap kemampuan untuk meraihnya. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tupai yang sombong. Di hutan, tupai adalah binatang yang sangat terkenal karena kesombongannya. Ia selalu memamerkan ketangkasannya pada saat meloncat. Setiap ia bertemu dengan binatang lain, ia selalu mengejek mereka. Hei kalian, aku sungguh sangat kasihan melihat kalian berjalan dalam cuaca seperti ini, kata tupai. Pada suatu hari, kura-kura dan kancil sedang asik bermain menangkap bola. Karena kancil sangat bersemangat, bola yang ia lempar tersangkut di dedaunan. Namun mereka berdua kebingungan bagaimana mengambilnya. Kasihan sekali kalian, ujar tupai. Tiba-tiba tupai keluar dari balik pohon dan meloncat dengan sangat gembira. Ia pun mengambil bola tersebut. Tupai, cepat lemparkan bola kami, seru kura-kura. Tidak, makanya kalian jangan menjadi binatang yang hanya bisa berjalan. Dan belajarlah untuk naik ke atas pohon dan melompat. Kancil dan kura-kura hanya menatap tupai. Tupai melemparkan bola tersebut ke arah pohon yang berada di depannya. Sehingga bola tersebut memantul kembali ke arahnya. Selain itu, tupai pun dapat menangkapnya kembali. Berulang kali ia melakukan hal yang sama beberapa kali pada bola tersebut. Sudahlah kura-kura, sebaiknya kita berdua pulang saja. Biarkan dia bermain dan bersenang-senang sendiri, ujar kancil. Akhirnya kura-kura setuju. Baiklah tupai, sepertinya kau menyukai bola kami. Sekarang kau boleh memilikinya. Kami akan pulang. Kami sudah lelah bermain. Sementara tupai terkejut mendengar teriakan kancil dan kehilangan konsentrasinya, sehingga ia tergelincir dan jatuh.
Sangat disayangkan, ia terjatuh ke dalam kubangan lumpur. Akhirnya, Tupai terjatuh ke dalam kubangan dan bola yang dipegang diambil oleh kura-kura. Sementara kura-kura dan kancil tak bisa menahan diri untuk tertawa. Kasihan sekali kau, Tupai. Kami tertawa karena melihat tingkahmu. Kau terlalu menyombongkan diri karena memiliki kemampuan meloncat. Tapi sekarang kau jatuh juga. Itulah Cil, akibatnya untuk orang yang selalu menyombongkan dirinya. Tupai pasti akan malu karena sudah mengalami kejadian ini. Mendengar ejekan dari kancil dan kura-kura, Tupai merasa sangat kesal. Namun apa yang mereka katakan memang benar. Ia pun berjanji akan bertingkah tidak sombong lagi. Akhirnya, Tupai kembali pulang ke rumah dengan menahan rasa malu. Ia tak lagi menyombongkan dirinya.